lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya yang kami hormati Bapak Ibu seluruh jamaah masjid-masjid yang berhadir pada sore ataupun malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Allah akan membuka pintu-pintu rahmat bagi kita yang hadir khususnya pada malam hari yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita juga diberi oleh Allah pintu-pintu keberkahan. Keberkahan ini yang insya Allah kita dapatkan dan bisa kita nikmati selama masa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Masa tak mau berkah? Berkah itu nanti kita akan bahas, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tausiah ini, kami menyampaikan seharusnya program tausiah untuk menyampaikan Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad Rasulullah SAW ini seharusnya Ustadz Mizan Asnawi, oleh karena beliau sedang berhalangan, karena beliau juga pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Riau, dan beliau ditugaskan kemarin berangkatnya ba'da sholat Jumat untuk mengadakan acara di Kota Dumai. Jadi beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira diterima salam beliau? Iya. Kalau ada kata-kata salam itu jawabnya gimana Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga memohon maaf sebesar-besarnya karena ini bukan kesengajaan beliau, oleh karena ini waktu dan mendadak pula kemarin informasi yang didapat, sehingga alhamdulillah Allah izinkan kita bersama saya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, menunaikan niat baik kita dari rumah kita menuju ke rumah Allah ini, khususnya masjid-masjid yang kita banggakan ini, dalam rangka menjalankan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah, sekaligus di dalamnya mengadakan memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Isra ada yang tahu? Pasti semuanya sudah tahu Isra. Kalau tidak ada yang tahu, tidak akan mungkin kita jalankan, kita peringati Isra ini. Isra itu telah memperjalankan. Nanti kita kupas, ya. Satu ayat saja akan kita kupas mengenai tentang Isra-nya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam berduka cita. Kenapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita pada saat itu? Kurang lebih pada tahun ke-10 kenabian, ya, atau tahun hijriahnya, itu Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada masa itu meninggal 2 orang kekasih tercintanya. Siapa dia? Pamannya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu. Yang kedua, istrinya Siti Khadijah. Maka dari itu salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, para pengikutnya tabi'in, dan sampai ke kita. Itu kita sampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Insya Allah dengan menyampaikan kalimat-kalimat salawat kepada baginda Muhammad SAW, kita nanti akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya sebelum kita lanjutkan acara ini, acara tausiah ini, sebagai bukti nyata cinta kita kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW,
Itu salah satunya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini salah satu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab bahwa Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pasti semuanya ayat ini hafal. Bahkan ketika muazin mau memandangkan azan, itu sebelum azan biasanya ya mayoritas membaca ayat ini, baru dikumandangkan azan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khususnya pada hari ini atau selama bulan Rajab yang telah kita lalui ini. Sudah berapa banyak kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya, Bapak Ibu semuanya mau dapat syafaat nanti ketika di yaumil mahsyar, pasti menjawabnya sama-sama kompak mau. Akan tetapi untuk mendapatkan syafaat itu salah satunya berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah. Kenapa? Wasallimu taslima. Masya Allah, panjang umur beliau. Ini udah terlanjur pula, segan pula sama Buyanya. Ini Ustaz Mizan, alhamdulillah panjang umur beliau, ternyata beliau hadir. Ya, telah Allah ajarkan kepada kita wasallimu taslima, agar kalian mendapatkan keselamatan nanti ketika di yaumil mahsyar. Kalian diberi kesejahteraan hidup di dunia. Mereka-mereka yang senantiasa bermohon kepada Tuhannya, berselawat, ya, selawat itu sama dengan sholat, sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ketika kita memperbanyak selawatan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita Allah beri warahmat, Allah beri rahmat. Jadi kalau kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendapatkan rahmat. Bahkan tidak hanya itu, wa ulaika humul muhtadun. Bahkan Allah memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang senantiasa memperbanyak sholawatan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian, maaf ceritanya, dari teman-teman kita yang golongan lain itu mengatakan bahwa selawat itu bid'ah, katanya. Bid'ah dari mana? Allah sendiri yang menciptakan baginda Muhammad SAW. Allah juga berselawat kok sama para malaikat, kan begitu. Jadi tidak ada. Kalau seandainya itu bid'ah, berarti tidak meyakini lagi ayat Al-Quran tadi yang telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Betul enggak? Siapa yang mengatakan itu? Berarti ada titik-titik keraguan dia yang tidak mempercayai Al-Quran itu lagi, gitu loh. Padahal kitab Al-Quran itu diciptakan, diturunkan oleh Allah untuk kita pedomankan, untuk kita imani. Dzalikal kitab la raiba fihi. Akhirat. Kita selawat dulu. Ya, setuju? Salatullah salamullah ala tahi rasulillah. Mau kita lanjut? Wa kulli mujahidin lillah bi ali Allah. Maka dari itu sepanjang seumur hidup kita jangan sungkan-sungkan untuk berselawat. Mau bid'ah kata orang, kalau perkara bid'ah itu tidak akan bakalan selesai.
Apalagi nanti kita ceritakan atau kita bahas masalah bid'ah, kita bakalan selesai. Nah, tak bisa dia ngotek-ngotek lagi. Tapi bukan bid'ah yang kita bicarakan. Dan ini bukan bermaksud untuk mempilah-pilih untuk masalah pendapat, karena ini hanyalah khilafiyah saja. Kita kembali ke momentum bahwa ini adalah bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab, sepakat para jumhur ulama mengatakan bahwa terjadinya Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad Rasulullah SAW terdapat pada tanggal 20, mengadakan sebelum tanggal 27 Rajab itu sudah ada mengadakan Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW. Maka dari itu kita ambil hikmahnya daripada kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW ini, karena terjadi pada saat itu terjadinya duka cita terhadap baginda Muhammad SAW yang telah meninggalkan baginda Muhammad SAW. Dua orang kekasih tercintanya, yaitu istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Dengan pada tahun yang sama juga pamannya juga meninggal pada tahun yang sama pada saat itu, yaitu pamannya baginda Muhammad SAW. Siapa Bapak Ibu? Hah? Abdul Muthalib. Nah. Abdul Muthalib. Abu Thalib. Ya. Ini harus kita sering-sering untuk mengulang kaji. Makanya dari itu, kalau tak dibuatkan momen-momen seperti ini, jangankan orang-orang awam sendiri, ustadz-ustadz yang biasa ceramah pun karena terlalu banyak materi yang disampaikan bisa lupa, gitu kan? Tapi saya tadi cuma ngetes saja. Nah, takkan mungkin pula, insya Allah tidak lupa kalau masalah itu. Nah, ini penting. Sekalipun program ini dikatakan bid'ah, tapi ini bukan dikatakan bid'ahnya dhalalah, bukan sesat. Kan tak mungkin kita menyesatkan para jamaah-jamaah yang setelah kita adakan acara Isra dan Mi'rajnya ini. Karena kita butuh ilmunya, kita ingin tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Isra Mi'rajkan oleh Allah baginda Muhammad SAW pada ketika itu. Inilah momennya. Maka dari itu kita ambil hikmah, kita ambil daripada surah Quran surat Al-Isra ayat yang ke-1, bahwa kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah utamakan kalimat ini dengan kalimat subhana. Artinya apa? Tidak ada tandingan dan bandingan maha sucinya Allah itu terhadap sesuatu apapun. Maka Allah jadikan kalimat subhana terlebih awal, bahwa ini hikmahnya kepada kita, diajarkan kepada baginda Rasulullah SAW, lalu disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada umatnya sampai ke kita ini, karena kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak bertasbih, terutama di bulan, memperbanyak tasbih kepada Allah dan seterusnya. Tapi jangan pula dibacakan dengan sekencang-kencangnya sampai-sampai tak terdengar lagi kalimat subhanallahnya. Ada juga kencangnya subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Rajab, bulan Sya'ban, untuk disampaikan nanti ketika kita masuk pintu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini harus diperbanyak, perjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perjalankan baginda Muhammad Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Nah, ini yang kedua. Kalau seandainya saya tadi tidak diperjalankan oleh Allah, maksudnya tidak diizinkan oleh Allah untuk datang dari rumah menuju ke Masjid ini, tak bakalan sampai saya. Oleh karena Allah memperjalankan saya, Allah mengizinkan saya untuk datang berkunjung ke Masjid ini, sehingga sampailah saya di sini bertatap muka bersama Bapak Ibu semua. Maka dari itu, dengan perjalanan saya menuju dari Surabaya ke sini, maksud saya jalan Surabaya, izinkan saya untuk meminumnya. Karena udah berjalan tadi ya. Allah memperjalankan itu. Karena apa? Allah nanti akan menitipkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW sebuah hadiah. Hadiahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah juga kita meminta. Tidak ada tempat yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang meminta ke perdukunan, meminta ke pepohon-pohonan yang tua, meminta ke tempat-tempat yang lain yang dalam artian yang berbau syirik, itu harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan, kita bisa mengambil hikmahnya daripada ayat ini, bahwa bi'abdihi, salah satu kita sebagai hambanya Allah murni, kita harus mengabdi kepada Allah. Kalau kita ingin hidup bahagia dan tempat kita mengadu hanya satu-satunya kepada Allah. Tidak ada tempat yang lain tempat kita meminta kecuali kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sampai ke sana jamnya berapa yang jelasnya? Laila. Ada namanya ibu-ibu Laila di sini? Kalau ada namanya ibu Laila di sini tapi lahirnya pagi, ganti namanya. Enggak bercanda ya. Laila itu artinya malam. Maka terjadi Isra dan Mi'rajnya Allah baginda Muhammad SAW itu pada malam hari. Allah naikkan. Seandainya kehidupannya tidak tahu tujuannya, hanya satu-satu yang dapat kita kunjungi, kita harus bersilaturahim ke Masjid Allah. Masjid ini punyanya siapa Bapak Ibu? Allah yang punya. Maka masjid ini kategorinya Baitullah, rumahnya Allah. Masih banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang morat-marit hidupnya di sana karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu harus bagaimana, karena dia tidak pernah tahu siapa Tuhannya. Maka dari itu bagi anak-anak muda, ini penting bagi anak-anak muda regenerasi untuk masa depannya. Jangan dipenuhi masjid ini hanyalah orang berbaur. Kita berkunjung ke sebuah mall. Di mall itu banyak sekali anak-anak muda, anak remaja yang sedang bermain asik-asikan di sebuah mall tersebut. Dan mereka hampir setiap hari, bisa dikatakan setiap hari mereka main-main di sana. Ketika kita sampir mereka, mall ini satu, penjaga pengamanan yang seputaran ataupun sekeliling mall ini, ketika kami masuk mall, sekalipun wajahnya berengas, maaf ceritanya semacam hantu pun wajahnya, tak pernah melarang kami untuk masuk ke mall. Luar biasa kan, gitu kan? Lalu kalian sudah pernahkah datang berkunjung ke masjid untuk beribadah? Bukannya kami tak mau ke masjid Pak, justru malah kami ingin rajin ke masjid, kami ingin tahu masjid. Akan tetapi di masjid itu, maaf ceritanya, banyak orang-orang yang soleh dan solehah wajahnya, namun kami dilarang oleh mereka. Na'udzubillah. Yang di mall tadi wajahnya wajah beringas, bahkan katanya wajah-wajah hantu, tak takut kami karena mereka tak melarang, gitu. Akan tetapi di masjid, wajah orangnya yang tampak soleh dan soleha itu suka melarang kami. Bagaimana kami bisa sholat beribadah bersama-sama mereka di masjid?
Maka ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa menanamkan jati diri anak-anak muda dan bangsa kita demi kemajuan, demi meneruskan agama-agama kita nanti untuk kedepannya. Masjid yang kita bangun semewah ini sudah luar biasa. Akan tetapi yang perlu kita bangunkan jiwa-jiwanya anak-anak muda, yang sehingga ketika kita tidak ada di masjid nanti, merekalah sebagai penerusnya, pejuangnya agama Islam ini untuk kedepannya. Maka dari itu, terutama kepada pengurus masjid tentunya, tapi insya Allah kami yakin bahwa masjid-masjid Toh ini tertata dengan rapi secara kepengurusannya, baik secara pengajiannya, baik secara manajemen dan lain sebagainya. Itu kita sudah yakin bahwa itu ada program-program tertentu, mobil khusus kepada anak-anak muda yang selalu dirangkul. Mungkin bangda kita nanti, Bang Yayan, itu beliau selaku ketua remajanya. Tapi insya Allah dengan berupaya dan dia punya niat baik untuk merangkul generasi muda ini untuk senantiasa meramai-ramaikan masjid, itu memang udah luar biasa. Sekalipun remajanya belum tampak secara sesuai dengan kebutuhan kita, akan tetapi tetap berusaha kita ke remaja itu tak boleh kita tinggalkan. Mereka juga butuh surga, mereka juga harus kita kenalkan dengan nilai-nilai agama. Maka dari itu jangan sampai mereka nanti keluyuran sana sini sehingga mereka tidak tahu tentang agama. Wabil khusus kepada orang-orang tua yang masih punya anak dalam asuhan, mengenal masjid. Bahkan baginda Muhammad SAW membangun masjid dan membangun umat-umat Islam di masjid. Masih panjang waktu 5 menit. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi inilah 5 keistimewaan yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, kita salurkan dalam kehidupan kita, dan bisa kita aplikasikan dalam rumah tangga kita, di lingkungan kita, maupun dimanapun kita berada. Ini harus kita ambil hikmah daripada terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad Rasulullah SAW ini. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dulu kalau zaman-zaman dahulu, ya, kalau terjadi momen-momen seperti Maulid Nabi, itu ibu-ibu dulu biasanya nyanyi-nyanyi qasidahan, gitu kan? Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman. Nah, seperti itu nyanyinya. Kemudian kalau seandainya, maaf ceritanya, suaminya marah-marah, insaflah wahai manusia. Begitulah. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, lelai, panggil aku si Jablay karena aku jarang dibelai. Masa itu pula jadi lagunya? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus bagaimana apa yang kita jalani kehidupan pada masa kita zaman dahulu, itu yang harus kita tanamkan untuk masa depan anak-anak bangsa kita, sehingga mereka itu tahu tentang agama, terutama masalah masjid ini. Karena disinggung oleh Allah di dalam ayat tadi, Quran surat Al-Isra ayat yang ke-1 tadi, jelas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, gitu. Nah, ketika kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid ini, saya salut. Sudah 50 masjid lebih kami kelilingi, karena kita dari Dewan Masjid ini ada program, salah satu yang kita prioritaskan adalah waktu subuh. Itu yang memang luar biasa, subuhnya sama seperti Jumat di Bukit Raya ini khususnya, tidak ada tandingannya. Bukan menyamai dengan masjid-masjid yang lain, tapi ini sebagai motivasi masjid-masjid yang lain yang bisa ditiru ketika subuhnya sama dengan sholat Jumat ramenya. Mana dia? Masjid Al-Firdaus. Luar biasa. Subuh Bapak Ibu. Karena subuh inilah bentuk daripada pembedanya antara umat Islam dengan orang-orang munafik. Kalau mau tahu ciri orang-orang yang munafik, mohon maaf, tengok sama kita. Silahkan jenguk ke rumahnya. Apa yang terjadi kepada saudara kita? Mereka itu juga butuh surga sama dengan kita yang rajin ke masjid, Bapak Ibu. Ini penting kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita
aplikasikan kepada rumah tangga kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat sama kita. Masjid itu harus kita kenali, karena memakmurkan masjid itu sebuah kewajiban bagi kita, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Belum bunyi ya, sedikit lagi ya, karena masjid ini perlu kita pahami. Orang yang selalu bersilaturahim, bukan selalu, setiap waktu bersilaturahim ke rumah Allah, maka ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjamin kehidupannya bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada persoalan-persoalan dalam kehidupan antara suami dan istri, paham, bercekcokan, ngelapornya jangan ke Pak RT dulu. Kalau bisa, berusahalah di antara salah satu, baik suami ataupun istri, berkunjunglah ke rumah Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, begini begitu, bersemacam ngadu kepada Allah. Setiap sesuatu yang tidak kita inginkan, Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-salatu imaduddin, salat itu merupakan tiangnya agama. Madin. Siapa yang mendirikan sholat? Kami memohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, maka buanglah jauh-jauh, jangan diterima. Dan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya, itu bukan bermaksud untuk menghina dan lain sebagainya, bukan bermaksud. Sholat sepanjang seumur hidup kita, jangan sungkan-sungkan untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Maka dalam kehidupan kita ini tidak pernah luput dari yang